Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 Maret 2024 ya, di mana pergerakan dari market Bitcoin tampaknya lagi struggle teman-teman, lagi konsolidasi saja di kisaran level 66 ribuan. Teman-teman, di perdagangan hari ini dari kalender ekonomi kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan European Central Bank. Christine Lagarde akan speech sore nanti jam 5, teman-teman. Ini mungkin akan memberikan gejolak pada market khususnya dari Uni Eropa ya. Kemudian ada Bostic dari member FOMC juga akan speech. Kemudian rilis data tentang penjualan rumah baru dari Amerika Serikat yang mungkin akan memberikan impact terhadap kenaikan ataupun penurunan dari harga indeks dolarnya. Dari market Bitcoin sebenarnya kemarin nggak terlalu banyak sentimen ya teman-teman. Yang pertama, Coinbase akan meluncurkan Doge di bursa futures mereka. Jadi sekarang Coinbase kan udah mulai aktif ya teman-teman di market derivatif. Salah satunya adalah di futures. Dan mereka akan meluncurkan Doge, Litecoin, Bitcoin pada awal April, teman-teman. Prediksinya sih tanggal 1 ya, teman-teman. 1 April akan luncur untuk produk tersebut, dan tentunya ini bakalan bisa meningkatkan supply and demand daripada Doge sendiri, teman-teman. Karena market derivatif itu mungkin punya pengaruh terhadap market spot juga. Tergantung sih berapa volumenya teman-teman, tapi at the end ini mungkin bisa menjadi narasi yang bagus untuk para traders karena lebih banyak opsi untuk mereka berdagang di market kripto. Kemudian ini adalah terkait dengan rilis data Bitcoin secara on-chain menjelang halving ya. Jadi ini adalah performance Bitcoin ketika halving. Yang paling ekstrim, yang paling tinggi itu masih dipegang rekor ketika Bitcoin mencapai all time high di tahun 2011. 2011 ini terlalu awal sih, market cap Bitcoin terlalu tinggi, jadi kenaikan ekstrim pada Bitcoin ya memang sesuatu yang wajar teman-teman, karena lebih sedikit dana yang dibutuhkan untuk menaikkan harganya. Ya karena market capnya masih kecil waktu itu teman-teman. Tapi beda dengan situasinya di tahun 2013, ya, pergerakan Bitcoin juga masih lumayan bagus. Semakin melemah lagi di tahun 2017 ya teman-teman. Kemudian 2021 kemarin performanya nggak terlalu atau nggak setinggi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita sepertinya baru dalam pertengahan fase bullish teman-teman. Dan masih ada potensial untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi pada pergerakan Bitcoin. Jadi ini masih sangat-sangat menarik ya. Kita lagi dalam chart yang warna hitam ini ya teman-teman. Kita masih dalam on process menuju all time high yang lebih tinggi daripada all time high sekarang. Jadi ini adalah chart yang mendukung juga, di mana memang waktu pergerakan Bitcoin di tahun 2021 itu ada semacam correction drawdown yang juga lumayan dalam teman-teman pada pergerakannya ya. Begitu juga yang terjadi di tahun 2013, 14, kemudian tahun 2015, 17 itu juga pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan dengan drawdown yang lumayan tinggi. Tapi drawdown yang paling dalam itu ada di tahun 2018, 2021 kemarin. Itu adalah drawdown paling dalam yang pernah terjadi pada pergerakan halving Bitcoin teman-teman. Dan sekarang sih sepertinya siklusnya kita ngikutin apa yang terjadi pada tahun 2013, 2011, 2017, di mana pergerakan Bitcoin sangat-sangat impulsif dan belum terlalu banyak drawdown atau penurunan koreksi yang terjadi secara signifikan pada Bitcoin. Jadi bisa dibilang halving kali ini bisa dibilang merupakan halving yang bakalan sangat-sangat impulsif sih untuk kenaikannya. Jadi itu dari rilis data on-chain, semoga terrealisasi ya. Kemudian juga ini ada tweet teman-teman dari Bobby Sen. Halo semuanya komunitas kripto dan Twitter. Hari ini saya ingin mengungkapkan serangan hacker baru yang terjadi pada saya. Dia mencuri sekitar 100.000 aset saya ya.
Orang ini, memperkenalkan project, mereka yaitu UniApp di blast melalui Twitter, di tentang metaverse dan juga game, teman-teman. Jadi produknya berhubungan, tentang metaverse atau game ya, dan saya berharap orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin untuk bergabung karena saya terlibat dalam game selama bertahun-tahun. Jadi ini projeknya kena masalah gitu, teman-teman. Jadi menunjukkan bahwa sekarang udah mulai lagi ya, hacker mulai meningkat lagi aktivitasnya sehingga mungkin akan memberikan ya serangan-serangan kepada beberapa project yang ada di market kripto. Ini juga ada tweet terbaru dari Patrick Hansen, seorang crypto policy Europe Direct, di Uni Eropa, teman-teman. Jadi dia salah satu orang yang berpartisipasi dalam pembuatan regulasi ya. Dia mengatakan bahwa baru-baru ini ada FUD, teman-teman, yang muncul diakibatkan karena berita dari Uni Eropa yang mana melihat bahwa perdagangan kripto itu bisa saja secara ilegal, teman-teman, disebabkan karena transaksi-transaksi yang begitu liar dan juga jumlah transaksi yang terlalu banyak. Di sini dia membuat klarifikasi bahwa dompet hak asuh mandiri itu tidak dilarang, hanya saja mungkin pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan nominal tertentu itu masih diperbolehkan. Tapi kalau over daripada nominal yang telah diregulasi, itu bisa menjadi narasi yang negatif. Kita kemarin juga sudah posting terkait berita tersebut, bagaimana perkembangan dari penggunaan dompet, terutama transfer-mentransfer di Uni Eropa itu diperbolehkan, teman-teman, hanya saja memang dengan jumlah yang terbatas ya. Dan ini berlaku di seluruh Uni Eropa. Itu kita udah posting kemarin. Kemudian ada berita juga dari El Salvador. El Salvador doubles down on Bitcoin. Ini sebuah opini atau pendapat, teman-teman. Jadi El Salvador menggandakan Bitcoin negara ini menjadi presiden yang bisa diikuti oleh negara lain. Ditulis oleh Moonwalker Capital. Jadi ini adalah berita terkait dengan opini, yang mana saat ini posisi dari El Salvador itu sangat mensupport ya untuk pengadopsian Bitcoin, teman-teman. Bahkan El Salvador sudah bikin kan yang namanya penambangan Bitcoin secara besar-besaran dengan tenaga tenaga vulkano gitu ya, teman-teman. Dan ini tentunya bisa menjadi sinyal bagus untuk adopsi Bitcoin ke depannya, khususnya di negara-negara yang memang sudah sangat terdampak yang namanya inflasi yang tinggi, terutama di negara-negara Amerika Selatan. Nah, ini merupakan sebuah berita atau opini yang menurut saya cukup make sense sih, di mana adopsi pada Bitcoin tentunya akan meningkat di negara-negara tersebut. Dalam serangkaian langkah strategis menggarisbawahi komitmennya terhadap kripto, teman-teman, El Salvador terus memperdalam keterlibatannya di pasar uang digital, khususnya Bitcoin. Presiden Nayib Bukele baru-baru ini mengungkapkan rencana El Salvador untuk membeli 1 Bitcoin setiap hari dengan tujuan untuk melanjutkan praktek hingga menjadi tidak terjangkau dengan mata uang fiat. Inisiatif ini telah mendorong kepemilikan Bitcoin di negara tersebut menjadi total 5.600 Bitcoin, teman-teman, atau senilai 40 juta US dollar. Jadi ini berita yang positif lah buat market. Oke, itu sih nggak terlalu banyak ya news di hari Minggu kemarin. Dan gimana nih pergerakan dari Bitcoin overall? Kalau kita perhatikan pergerakan dari Bitcoin memang di perdagangan kemarin ada sedikit kenaikan. Kemarin pergerakan Bitcoin cuma ada di kisaran level 63.800. Hari ini kita akan dapat closing time frame weekly buat market. Overall ya kemungkinan potensialnya masih dalam posisi tekanan jual, tapi apapun itu saya pribadi masih menunggu bagaimana closing time frame weekly buat market, teman-teman. Andai kata nih pergerakan Bitcoin mampu bertahan ya di kisaran level 67 ribuan atau 66.000 di level sekarang pun juga terbilang oke sih, teman-teman. Maka akan ada potensial Bitcoin masih dalam posisi yang strong dan mungkin hanya akan koreksi sedikit saja untuk kedepannya, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari posisi candlenya ini udah mulai rawan sebenarnya di time frame weekly ya. Andai kata kalau Bitcoin closingnya bagus kayak gini ya masih terbilang oke buat market.
Tapi kalau nanti di penutupan weekly time frame-nya pergerakan Bitcoin justru drop, ya kita kan nggak tahu teman-teman. Jadi antisipasi aja. Bitcoin misalkan closing di bawah dari 60 63 ribuan ya, itu bisa menjadi indikasi negatif buat market. Jadi kalau Bitcoin bisa closing di harga-harga sekarang, saya rasa ini masih terbilang oke, teman-teman. Mungkin hanya akan ada sedikit koreksi di waktu-waktu mendatang buat Bitcoin, tapi nggak akan bikin koreksi yang dalam. Jadi itu sih dari Bitcoin di time frame weekly, overall masih wait and see sampai jam 7 pagi nanti. Ya, itu akan kita lihat konfirmasinya seperti apa. Sementara kalau dari time frame daily, pergerakan Bitcoin overall masih bagus, masih bertahan teman-teman saat ini, dan semoga akan ada kenaikan yang lebih bagus ya untuk harga pada Bitcoin. Sementara kalau kita lihat dari progres pergerakan Bitcoin juga ini masih terbilang baik, teman-teman. Bitcoin overall bergerak dalam sebuah descending channel ya, dan berpeluang untuk breakout di level 66.500-an. Jadi sementara prosesnya ya masih menunggu, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin saat ini ditunjang oleh volume yang belum terlalu tinggi disebabkan karena weekend ya. Namun secara pergerakan harga ini bagus, teman-teman. Semoga aja Bitcoin mampu melampaui level 66.000. Kalau tercapai maka akan ada possibility untuk Bitcoin kembali merangkak naik sampai 70 ribuan something, teman-teman. Kalau di-support ya, tapi kalau kita lihat sih dari smart money-nya agak kurang gitu, agak kurang nendang ya untuk sekarang. Dari Bitcoin dominance kemarin masih menguat, teman-teman, 0,6% ya. Jadi altcoin mungkin beberapa akan ada yang kena tekanan. Oh, Doge kemarin naik 9%. Mungkin karena ada narasi yang ini ya, Coinbase akan melisting di bursa apa namanya, derivatif, teman-teman. Jadi Doge kemarin naik, Ethereum nggak seberapa naik, GRT, Kaspa naik 4%, koin-koin yang lain ya rata-rata di bawah 5% semua ya kenaikannya. Kuan kemarin naik lumayan, teman-teman, 10% hari ini. Dan ya bisa menjadi narasi sideways atau konsolidasi pada Kuan ya. Dan ini belum breakout sih, masih ada kesempatan buat Kuan. Algorand kemarin juga cukup strong sih menurut saya. Algorand juga ada possibility untuk membuat inverse head and shoulders. Ini bisa teman-teman pantau ya, Algorand. Dia lagi ngetes di area support, teman-teman. Semoga sih nggak breakdown dari level 0,22 dolar ini. Masih sentimen bagus. Manta juga masih dalam tahap konsolidasi di area support 3 dolar sampai 2,7 level ideal buat Manta. Kemudian WLD agak koreksi. Ya itu sih beberapa koin yang mungkin menarik buat teman-teman buat invest. Tapi pada intinya adalah saya sendiri masih menunggu gimana closing time frame weekly dan daily buat Bitcoin ya. Jika Bitcoin berada di atas level 66.000 maka itu adalah bagus, teman-teman. Ada possibility pergerakan Bitcoin tidak akan koreksi secara dalam ya. Tapi kalau Bitcoin closing di bawah level 63.000, saya rasa itu indikasi yang tidak begitu menarik buat Bitcoin. Bisa aja pergerakan Bitcoin bakalan menurun, teman-teman. Mungkin ke beberapa level seperti 50.700-an atau 55.000. Itu possibility target yang terjadi jika Bitcoin closingnya jelek di weekly time frame atau daily time frame hari ini. Ya itu sih, kita masih menunggu gimana pergerakan dari market. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru buat market ya. Di sini kita sharing banyak banget, teman-teman. Ya, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.